Selamat datang di channel pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Budi Saputra, mahasiswa dari semester 3 Universitas Teknokrat Indonesia. Bersama juga Jaganata dari kelas yang sama. Jadi kami akan membahas tentang mata kuliah Statistika Inferensia, yaitu akan mempresentasikan distribusi sampling proporsi. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam distribusi sampling, jadi distribusi sampling proporsi itu memiliki notasi-notasi dalam distribusinya, yaitu bisa dilihat pada gambar. Jadi kita ambil di sini sebagai contoh notasi dalam distribusi sampling rata-rata, karena tidak jauh berbeda. Yaitu ada ukuran sampel yang notasinya N, dan X bar rata-rata sampel, S standar deviasi sampling, dan lain-lain. Kemudian definisi distribusi sampling proporsi. Jadi distribusi sampling proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan untuk suatu peristiwa, atau juga distribusi sampling proporsi adalah distribusi proporsi rasio perbandingan dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin dipilih dari sebuah populasi. Jadi di samping itu ada rumus distribusi sampling proporsi. Nah, bisa dilihat rumusnya ada 3, yaitu rata-rata, standar deviasi, dan nilai baku. Selanjutnya, jika nilai Pi dari populasi tidak diketahui, dalam hal ini Pi dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai Pi adalah maksimum. Ya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Jaganata. Selanjutnya yaitu hubungan antara distribusi sampling dan binomial. Distribusi sampling proporsi atau sampling distribution of the proportion adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan variasi proporsi dalam sampel acak yang diambil dari populasi. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian sukses atau gagal dalam sejumlah uji coba berulang. Contoh soal, sebuah bakery store BT menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi, terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan orang yang membeli kurang dari 15%? Jadi di sini bisa kita lihat yang diketahui pertama itu N, yaitu 180, kemudian P-nya 20% atau 0,20. Kemudian yang ditanya yaitu probabilitas P sama dengan X per N kurang dari 15%. 15% itu diambil dari soal. Nah, kemudian untuk menjawabnya, pertama yang kita cari yaitu mu X per N sama dengan P sama dengan 0,20. Selanjutnya sigma X per N, yaitu N dikali 1 dikurang Pi per N diakarin. Jadi 0,20 dikali 0,80 per 180. Hasilnya 0,029814239. Kemudian kita nyari Z. Z ini masih sama probabilitasnya dengan rumus X per N dikurang mu X per N per sigma X per N. Kita masukin saja dari yang sebelumnya, 0,15 dikurang 0,20 per 0,029814239, yang hasilnya menjadi
min 1,68. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat ada tabel ya, ada grafik. Jadi berdasarkan tabel itu luas sebelah kiri 0 itu 0,5000 itu bisa dilihat dari sini, dari tabel normal kumulatif. Jadi untuk menjawab soal tadi kita perlu menggunakan tabel. Kembali ke soal. Nah, selanjutnya luas antara Z ke 0 itu 0,4535. Jadi luas sebelah kiri Z yang diarsir itu jadi tinggal dikurangkan saja 0,5000 dikurang 0,4535 sehingga mencapailah hasil 0,0465. Jadi hasil akhir dari soal tersebut yaitu di antara 180 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau jika dipersenkan menjadi 4,65%. Ya, ini jadi tabel normal kumulatif yang kita gunakan tadi untuk menjawab soal. Kemudian apa sih kesimpulan yang didapat pada materi tersebut? Jadi distribusi sampling proporsi adalah alat penting untuk statistik inferensial dan membantu kita memahami variasi proporsi dalam sampel acak dari populasi. Mungkin demikian